Tim kuasa hukum pelapor Ahok yakin akan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penodaan terhadap agama. Keyakinan itu berdasarkan keterangan para saksi termasuk 7 ahli yang telah memberikan keterangan kepada Bareskrim Polri. Kami meyakini bahwa gelar perkara ini akan berlaku secara baik dan objektif, dan kami pelapor dari hasil yang kami dapatkan selama ahli-ahli kami diperiksa, kami meyakini bahwa ini akan menjadi tersangka. Kami sangat meyakini itu, karena ahli yang kami telah hadirkan adalah ahli-ahli yang sangat kompeten di bidang bahasa, di bidang agama, dan di bidang hukum. Oleh karena itu kami hadir ke sini hanya akan menyaksikan pemaparan dari penyidik, dan kami yakin penyidik akan menghasilkan suatu hasil yang baik buat kita semua dan baik juga buat umat. Pemirsa, pagi ini Polri melakukan gelar perkara Ahok di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta. Sejumlah saksi ahli dihadirkan untuk memberikan pemaparan. Langsung saja kita akan bergabung dengan reporter Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran di Mabes Polri Jakarta. Erik, bagaimana situasi terkini saat ini? Erik, bagaimana situasi terkini saat ini di sana, Erik? Mabes Polri ini masih terus dilakukan. Saat ini berarti sudah 2 jam untuk gelar perkara yang dihadiri oleh beberapa dari terlapor ataupun perlapor yang memang saat ini berada di dalam gedung Rupatama. Bisa informasi kami dapatkan, Eliza, bahwa saat ini ada sekitar 20 saksi, baik itu dari saksi ahli ataupun dari saksi fakta yang memang saat ini dihadirkan oleh pelapor dan terlapor di gelar perkara ini. Sementara itu, Eliza, bisa kita ketahui bahwa untuk gelar perkara hari ini dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta yaitu Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok saat ini itu dipimpin oleh Kabareskrim yaitu Komjen Pol Aridono dengan beserta 2 pimpinan lain, yaitu Irjen Pol Sigit dan Irjen Pol Arif. Dan memang saat ini juga pelapor dari itu ada 13, baik itu dari organisasi masyarakat ataupun dari pihak masyarakat yang memang saat ini melaporkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama. Dan saat ini juga bisa kita ketahui untuk pengawasan internal itu dilakukan oleh internal dari Kepolisian Republik Indonesia. Eliza, saat ini diantaranya adalah Divisi Propam, Irwasudik, serta penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Sementara itu dari pengawasan pihak internal ada beberapa diantaranya yaitu dari Ombudsman, ada juga dari Kompolnas, dan sementara itu saat ini juga pihak penyidik Bareskrim Mabes Polri juga menjadwalkan untuk mengundang dari Komisi 3 DPR RI, namun saat ini tidak hadir. Dan sementara itu saat ini juga gelar perkara ini, Eliza, bisa ketahui bahwa dilakukan untuk merumuskan bahwa apakah ada kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama pada beberapa waktu lalu di Kepulauan Seribu. Nantinya apabila memang benar ada dugaan penistaan agama, nantinya akan dinaikkan kasusnya ke penyidikan. Sementara itu ada 3 bukti baru memang saat ini dilaporkan ataupun dibawa oleh pihak terlapor ataupun dari pihak FPI ataupun beberapa organisasi masyarakat lainnya yang saat ini datang ke Gedung Rupatama ini, bahwa saat ini 3 berkas yang memang serupa
yang salinan perkara yang serupa yang memang saat ini mereka bawa, yaitu yang pertama adalah kasus Alexander An yang terjadi di Sumatera Barat, bahwa dari tersangka tersebut itu melakukan penghinaan Nabi Muhammad di media sosial ataupun di Facebook. Sementara itu untuk kasus kedua adalah kasus Arswendo yang terjadi pada tahun 1991 lalu. Sementara itu untuk salinan perkara yang ketiga adalah sandal berlafaz Allah yang memang saat ini sudah ditetapkan tersangka, yaitu di wilayah Gresik, ya. Memang 3 salinan perkara yang dibawa oleh pelapor ini itu nantinya akan dibacakan di gelar perkara yang memang saat ini sedang digelar di Gedung Rupatama di Bareskrim Mabes Polri ini. Eliza. Erik, kapankah rencananya hasil dari gelar perkara ini akan diumumkan? Ya, Eliza, memang kalau sesuai dengan jadwal gelar perkara dilakukan hari ini hingga selesai. Kami juga masih belum mendapatkan informasi kapan gelar perkara ini akan selesai ya hari ini. Namun rencananya apabila sudah mendapatkan kesimpulan dari perumusan keputusan dari gelar perkara ini, hasil dari gelar perkara ini akan diumumkan besok ataupun paling lambat itu hari Kamis tanggal 17 November besok, Eliza. Sementara itu bisa kita ketahui untuk mekanisme dari gelar perkara hari ini, itu yang pertama adalah pemaparan dari penyidik. Informasi kami dapatkan dari Karopenas Mabes Polri, Agus Rianto, saat ini gelar perkara masih dilakukan, yaitu pemaparan dari penyidik Bareskrim Mabes Polri, lalu di diskusi tambahan, baik itu dari pihak terlapor ataupun dari pelapor, sedangkan nantinya ada pemaparan dari para saksi ahli dan saksi fakta, dan barulah nantinya dikeluarkan kesimpulan dari gelar perkara hari ini. Anda kembali menyaksikan Breaking News, Berita 1 News Channel mengenai kasus tuduhan terhadap Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang dituduh melakukan penodaan terhadap agama. Langsung kita lihat situasi di ruang Rupatama di mana gelar perkara akan dilakukan. Ya, ini adalah ruang Rupatama di Mabes Polri di mana gelar perkara akan dilakukan. Terlihat di sini Kabareskrim Komjen Pol Aridono juga sudah berada di depan bersama penyidik, dan ini gambar dari kubu pelapor, ya. Dari kubu pelapor ada tim kuasa hukum dan juga para ahli yang akan dimintai keterangannya di sini. Ya, ini sementara ini adalah kubu dari terlapor. Terlihat tadi ada tim kuasa hukumnya, ketua tim kuasa hukumnya Sira Prayuna, ya. Tadi ada di sana. Ya, sayang sekali memang wartawan hanya diperbolehkan mengambil tak lebih dari 2 menit tadi. Dan pada gelar perkara ini juga disaksikan oleh pengawas baik dari internal seperti dari Propam, Divisi Propam dan juga Irwasum. Sementara dari eksternal ada Ombudsman, ada juga Kompolnas, dan semestinya juga Komisi 3 DPR RI juga diundang untuk mengawasi jalannya gelar perkara. Namun tadi dari jawaban Akbar Faisal dari Komisi 3, mereka memutuskan untuk tidak hadir. Sementara dari terlapor sendiri, Basuki Cahayapurnama juga tidak ada di lokasi ini karena memang memutuskan untuk tidak hadir. Basuki Cahayapurnama lebih memilih untuk tetap melaksanakan kampanyenya, melakukan kampanye di Rumah Lembang, Jakarta dengan berdialog dengan warga. Dan kemudian tadi informasinya juga setelah itu Basuki Cahayapurnama akan melakukan belusukan ke sekitar wilayah Menteng. Cukup Bapak-Bapak sekalian. Oke. Cukup Pak ya. Yang sudah mundur tolong. Cukup sekali, 2 kali cukup. Cukup. Dan saat ini melalui sambungan telepon sudah ada mantan anggota Kompolnas Pak Nasir. Selamat siang Pak Nasir. Selamat siang. Selamat siang Bapak.
Ya, dengan Rudi di sini di studio juga ada pakar hukum pidana Pak Abdul Fikar Hajar. Oh iya. Pak Nasir, bagaimana Anda melihat kasus yang saat ini sedang ramai yang melibatkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama yang gelar perkaranya sekarang sedang dilaksanakan di Mabes Polri? Iya, ini kan halo? Ya, silakan. Ya, ini kan pidana umum, Pak. Jadi kita serahkan ke Polri, kepolisian untuk melakukan proses sidik-lidik. Bahwa hari ini dilakukan gelar perkara itu sudah merupakan langkah yang baik, yang sesuai dengan perintah undang-undang dan Perkap nomor 4. Peraturan Kapolri nomor 14. Saya kira sudah, mudah-mudahan dia akan terus on the right track. Begitu, Pak. Pak Nasir, kalau kita melihat proses hukum kan mestinya tidak terintervensi. Apakah gelar perkara ini justru bentuk bahwa Polri dalam melakukan proses hukum, penyelidikan misalnya yang saat ini terintervensi? Betul, saya juga setuju. Polri itu harus profesional, mandiri. Tidak boleh diintervensi. Intervensi itu ada dua. Intervensi internal dan intervensi eksternal. Ketika saya menjadi komisioner Kompolnas, yang selalu kita khawatirkan itu adalah intervensi internal. Sebab kalau intervensi eksternal, pada umumnya rekan-rekan penyidik di Polres, di Polda, sudah mampu melepaskan diri dari intervensi eksternal. Tapi intervensi internal itu tampaknya masih ada. Khusus untuk kasus Pak Ahok, memang ada kekhawatiran intervensi itu terjadi juga secara eksternal karena keterlambatan bertindak dan sebagainya. Itu kecurigaan masyarakat. Tetapi masyarakat juga yang melakukan berbagai katakanlah tekanan-tekanan itu juga dapat dianggap intervensi. Tetapi kalau intervensi itu untuk mempercepat proses, ada kecurigaan, ada kelembatan dalam penanganan, itu saya kira masih dalam batas-batas yang wajar. Tetapi kalau intervensi sudah masuk ke materi perkara, delik materialnya diutak-atik, itu tidak benar. Ya, Pak Nasir, dengan yang terjadi saat ini, apakah menurut Anda intervensinya masih dalam tahap wajar? Mungkin bisa dilihat dari sisi pandang pengawasan publik terhadap kinerja kepolisian. Karena itu kan ketika ketika isu ini mencuat, ada komentar-komentar yang saya kira kurang sempurna diberikan oleh beberapa pejabat kepolisian. Itulah yang seharusnya tidak terjadi dan kemudian memancing katakanlah orang-orang yang berpikiran berbeda membesar-besarkan. Kalau ini ditangani dengan baik sejak awal, saya pikir tidak seperti sekarang keadaannya, Pak Rudi. Ya, Pak Nasir, dengan adanya intervensi yang demikian kuat dalam kasus yang melibatkan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama ini, apakah kita masih bisa berharap bahwa kasus ini akan betul-betul dilaksanakan secara adil dan profesional? Pak, di Republik ini, Pak, agak susah kita bicara adil dan profesional. Penegakan hukum masih banyak intrik-intriknya. Tetapi tugas kita semuanya untuk memperbaiki. Tugas kita semua untuk meningkatkan. Kasus ini, saya adalah sebuah
latihan untuk membuat kita menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih profesional. Seharusnya semua bentuk intervensi ditolak. Siapapun juga, dari siapa saja, termasuk dari presiden, termasuk dari massa yang begitu besar. Polisi itu harus mandiri. Polisi itu harus berani untuk menyatakan yang benar menurut undang-undang. Itu menurut saya. Tetapi Pak, di lapangan tidak seperti itu kejadiannya. Banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang kita tidak pikirkan secara teori, di lapangan punya dimensi yang lain. Baik, terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1 News Channel. Demikian tadi Pak Nasir, mantan anggota Kompolnas RI. Dan Breaking News masih akan kembali usai jeda.